kembali lagi dengan saya, Sofia Novelina dari Prodi Sistem Informasi PBJJ UT Bandung dengan NIM 0887952268. Jadi kali ini saya akan melakukan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana kita akan mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Jadi mari kita mulai. Yang pertama kita akan menjelaskan sedikitnya dalam PowerPoint ya. Nah, aplikasi manajemen perpustakaan Arfi yang saya namakan perpustakaannya Arfi yang menggunakan Java, di mana aplikasi ini tuh untuk memudahkan manajemen koleksi buku dan transaksi peminjaman dengan fitur-fitur lengkap ya, dari input data, peminjaman, pengembalian, juga pengolahan perpustakaan secara efisien. Nah, jadi yang pertama itu nanti kan di soal kita harus input data buku dengan struktur array, di mana nanti kita ada kelas buku, lalu kita bisa baca di sini pengolahan array dan inisialisasi data. Nah, setelah itu ada juga fitur peminjaman buku, di mana nanti itu kita harus membuat daftar buku tersedianya, lalu validasi peminjamannya untuk memastikan buku yang dipilih masih tersedia ya, dan multiple peminjaman. Lalu setelah kita meminjam, kita itu nanti ada pengembaliannya, ada fitur pengembalian, proses pengembaliannya. Nah, nanti itu juga ada perhitungan denda, di mana jika lebih dari 1 hari, lebih dari 7 hari, maka akan ada dendanya ya, denda 5.000 per hari. Nah, lalu ada mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Nah, di mana dari struk itu nanti kita akan menampilkan data transaksinya, informasi dendanya, dan juga dokumentasi transaksinya. Lalu setelah itu di soal kita akan membuat manajemen data buku admin. Kita sebagai adminnya, nanti di mana di aplikasi itu kita bisa nambah buku, lalu mengubah bukunya, atau enggak bisa kita hapus bukunya. Nah, di mana ada juga kita menggunakan logika dan struktur program yang digunakannya ya. Nah, di mana ada struktur keputusan, di mana untuk mengelola validasi input, lalu struktur pengulangan menggunakan pengulangan while dan for loop untuk interaksinya dinamis, seperti soal yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Lalu pemrograman berorientasi objek. Nah, ini kesimpulan dan langkah selanjutnya, dimana kita akan langsung praktek. Nah, karena saya sudah membuat sintaksnya, maka tinggal menjelaskan sedikit apa yang sudah saya buat. Nah, dimana yang pertama itu import until Java until array list. Nah, dimana ini itu untuk menyimpan daftar buku secara dinamis. Nah, sedangkan Java until scanner itu untuk membaca input dari pengguna. Nah, kelas buku ini, dimana ini tuh sebuah atribut ya, dimana atributnya itu ada ada judul, penulis, kategori, dan status. Nah, lalu yang ini public book, ini itu untuk menginisiasi atribut buku dengan nilai yang diberikan ya. Nah, seperti ini sintaksnya. Lalu di status tersedia, nah ini itu untuk mengatur status buku menjadi tersedia saat buku baru dibuat. Nah, lalu kita akan ada override. Nah, dimana itu tuh untuk metode ini mengoverride metode toString dari kelas induk objek. Nah, ini public string to string, kan kita mengoverride metode ini ya. Nah, public string to string itu untuk mengembalikan representasi string dari objek buku yang mencakup ada judul, kategori, status ya, kayak gitu. Lalu kita lanjut bikin kelas perpustakaannya. Nah, di mana kelas library ini, yang ini itu untuk mendefinisikan kelasnya ya, mengelola koleksi buku dan peminjamannya. Nah, yang ini array list booknya itu daftar untuk menyimpan objek buku. Nah, sedangkan yang ininya, yang borrow-nya, ini untuk menyimpan judul buku yang sedang dipinjamnya. Nah, lalu kita public library, di mana ini merupakan konstruktor yang menginisiasi daftar buku dan daftar buku yang dipinjam. Nah, sedangkan yang ini, yang void add book, di mana kita akan menambahkan buku ke dalam daftar bukunya. Nah, lalu display kan udah ditambahin, lalu kita tampilkan semua buku yang ada di perpustakaannya. Nah, yang borrow ini
itu untuk meminjam buku berdasarkan judul ya. Kan tadi setelah kita ditampilkan semua bukunya, kita pinjam. Nah, seperti ini ya sintaksnya. Lalu setelah itu di soal kan kita udah minjem, lalu kita buat sintaks untuk pengembalian. Return kan, nah ini untuk mengembalikan buku berdasarkan judul dan menghitung denda keterlambatannya. Nih di sini ada integer dendanya untuk menghitung denda. Nah, yang sistem outprint ini untuk mengatur status ketersediaannya, lalu mencetak hari keterlambatannya, jumlah hari keterlambatannya, lalu mencetak total dendanya. Nah, ini remove, ini menghapus judul dari daftar peminjamannya. Kan setelah dipinjam dikembaliin. Nah, ini untuk menghapus ya, sintaksnya seperti ini. Lalu sistem outprint, nah ini menampilkan pesan jika buku tidak ditemukan dalam daftar peminjamannya. Lalu ini setelah kita ada peminjaman, pengembalian, lalu membuat manajer bukunya. Nah, ini untuk mengelola ya, mengelola bukunya, dimana ada mendaftar, mengubah, dan juga menghapus. Nah, ini scanner seperti awal untuk membaca input dari penggunanya. Nah, kita menggunakan while true, dimana memulai loop tak terbatas untuk menampilkan menu manajemen bukunya. Nah, ini seperti ini ya sintaksnya. Lalu switch choice case yang pertama. Yang case pertama itu untuk menangani opsi menambah bukunya kan. Seperti ini. Dimana ada masukan judul ya, masukan penulisnya juga. Lalu case kedua, dimana itu untuk mengubah informasi buku. Nah, ini tuh ya. Lalu case yang ketiga, ini untuk menghapus bukunya. Seperti ini sintaksnya. Lalu case keempat. Case 4 itu untuk kembali ke menu utamanya ya. Nah, setelah itu kita buat public kelas perpustakaan Arvina ya. Nah, dimana itu untuk mendefinisikan yang pertama itu public static void main string, dimana untuk mendefinisikan kelas utama aplikasi, metode awalnya lah ya. Nah, lalu scannernya untuk membaca input dari pengguna seperti awal. Nah, lalu kita tambahin bukunya ya, bukunya di sini. Masukin, kita sudah masukin ada teknologi, non fiksi, sejarah, juga fiksi. Nah, ini tambahin. Lalu while true, dimana memulai loop yaitu, nah ini dibuat apa sih, mencetak buat menu tampilan utamanya. Nah, ini nah ada string input scanner. Nah, itu untuk membaca input dari pengguna lagi. Nah, yang integer main choice, dimana itu untuk mendeklarasikan variabel, menyimpan pilihan menu. Nah, ya ada yang case pertama. Nah, switch case itu struktur kontrol yang digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode untuk dieksekusi berdasarkan nilai dan variabel main choice-nya. Nah, ini case yang pertama. Ini tuh untuk memanggil display buku dari objek library yang bertanggung jawab menampilkan daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Lalu case kedua, menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan judul buku yang dipinjam. Lalu case yang ketiga, ini itu untuk memasukkan judul buku yang dikembalikan. Lalu case keempat, metodenya untuk menambah, menghapus, dan mengedit buku dalam perpustakaan. Lalu case yang kelima, menampilkan pesan terima kasih kepada pengguna ya ini. Nah, lalu default system outprint.
menampilkan pesan jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid. Nah, setelah menjelaskan, maka kita akan membuktikan prakteknya ya. Melakukan prakteknya, membuktikan dimana yang pertama itu tampilkan daftar buku di perpustakaan Arfi. Nah, ini ya, ada listnya, ada fiksi fantasi, kisah hidup. Nah, kita akan yang pertama minjem buku. Nah, masukkan judul bukunya, misal sejarah, jangan deh, kisah hidup. Nah, statusnya udah dipinjam. Lalu misal kita mau minjem lagi sejarah Indonesia. Nah, selesai. Nah, kan udah dipinjem kan, udah statusnya udah pinjem. Kita misal mau mengembalikan ya, pengembalian buku, masukkan judulnya sejarah Indonesia deh. Kita minjemnya 10 hari. Nah, total dendanya 15.000 karena dari 7 hari ya, kan kalau udah 7 hari harinya itu dendanya 5.000, jadi 15.000 total dendanya. Lalu misal kita mau ini manajemen bukunya ya. Nah, manajemen bukunya ada tambah buku. Misal kita mau tambah buku miliki aku, penulisnya Diana, kategorinya fiksi. Nah, ini misal ya, udah kembali menu utama aja. Nah, tampilkan daftar bukunya. Nah, udah ada masuk ya, miliki akunya. Nah, kita misal mau minjem buku lagi. Mau minjem buku miliki aku, status dipinjam, udah selesai. Nah, kita mau pengembalian. Mau dikembaliin, terlambatnya 3 hari. Nah, rendahnya 0. Nah, lalu kita akan manajemen data buku. Kita mau hapus buku sejarah Indonesia misal. Salah, ini pilih opsinya dulu. Hapus buku. Nah, kita tampilkan. Nah, sejarah Indonesianya sudah tidak ada ya, jadi perang dunia langsung miliki aku. Nah, berarti kan semua tampilan perpustakaan Arfi sudah berjalan ya, dari yang pertama tampilan daftar bukunya, lalu peminjaman buku, pengembalian, juga manajemen data bukunya. Nah, setelah itu kita keluar. Nah, terima kasih telah menggunakan perpustakaan Arfi. Jadi selesai. Sekian praktek saya mengenai pembuatan aplikasi manajemen perpustakaan Arfi. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan ataupun ketidakjelasan dalam penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Bye!